Pemilu 2024 gak ada habisnya dan seru banget untuk diomongin. Salah satunya soal bakal calon presiden yang kayaknya masih malu-malu kucing ya untuk muncul ke permukaan. Tapi ya sih ada beberapa nama yang sudah muncul dan mendeklarasikan diri. Tapi ini nggak mudah, banyak sekali hambatannya. Seperti dua rising star yang sering kali disebut di survei nasional. Seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namanya melejit di survei-survei manapun. Tapi ya gitu tadi, hambatannya ada aja. Jadi apa sih sebenarnya masalahnya? Ini dia, jalan berliku jagoan survei. Yuk, kita diskusi. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, the rising star. Kenapa saya bilang demikian? Karena keduanya belum pernah disebut-sebut pada pilpres-pilpres yang dulu. Tapi menyongsong 2024, nama keduanya ngetop. Ini buktinya. Elektabilitas Capres 2024 menurut lembaga survei yang diambil di kisaran September hingga Oktober 2022. Yang pertama, SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Oktober 2022 merilis bahwa Ganjar berada di urutan nomor 1, 32,1%. Prabowo di urutan kedua dengan perolehan 27,5%, sementara Anies di posisi ketiga dengan 26%. Elektabilitas menurut lembaga survei indikator politik yang dirilis Oktober 2022. Ganjar berada di posisi pertama dengan perolehan 29%. Prabowo dengan mengemas 19,6% berada di urutan kedua, sementara Anies Baswedan 17,4% berada di posisi ketiga. Lembaga survei yang ketiga adalah Carta Politika. Nah, ini elektabilitas Capres 2024 di bulan September 2022. Ganjar masih berada di posisi pertama, perolehannya 31,3%. Prabowo di urutan kedua 24,4%, sementara Anies 20,6% berada di urutan ketiga. Nah, hasil survei-survei tadi tentunya menjadi pertimbangan ya buat partai politik untuk menentukan siapa sih bakal calon presiden yang paling tepat. Dan Partai Nasional Demokrat langsung menjadi yang pertama. Partai Nasdem mendeklarasikan calon presidennya adalah Anies Baswedan. Ya meskipun sudah dideklarasikan dan dibilang the best oleh Surya Paloh, nyatanya jalan Anies ini masih berliku. Ada penolakan dari internal partai. Niluh Jelantik, Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, langsung memutuskan untuk mundur. Alasan Niluh mundur, Anies Baswedan berada di seberang kami. Kami tidak ada masalah dengan beliau pribadi, karena pada saat beliau jadi jubir capres Pak Jokowi itu, kami menyambut dengan sangat baik. Kami percaya beliau membawa pesan yang baik untuk negara ini. Hingga dilantik jadi menteri, siapapun pilihan Pak Jokowi, kami support. Ternyata gak cuma Niluh, ada beberapa kader yang juga ikut mundur. Yang juga ikut mundur adalah anak Agung Ngurah Panji Astike, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Yang kedua, Frederick Didiroa Lumalente, kader dari Sulawesi Utara. Nah loh, responnya Partai Nasdem gimana ya? Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan dalam pada itu banyak juga yang berbondong-bondong masuk Nasdem. Jadi ada yang keluar, ada juga yang masuk. Saya kira hal demikian ini biasa dalam dinamika menjelang pemilu dan pilpres. Nggak cuma di internal Partai Nasdem. Ada juga nih yang dulunya mendukung Anies, belakangan muncul dan bilang kecewa sama Anies. Musisi Ahmad Dhani dan aktivis Tionghoa Zhang Weijian alias Ken Ken. Kayaknya intinya Anies tidak berprestasi ya intinya ya. Yes. Ya kan, Anies tidak berprestasi. Intinya harusnya minta restu dulu ya Prabowo harusnya ya. Ya ngomong dulu lah gitu kan. Oh iya. Kita ini kan saat pilkada Jakarta itu kan totalitas lah. Anies Sandi saat itu kita lawan Ahok ya. Tapi setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, kalau menurut ukuran saya pribadi, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Oke,
Anies kayaknya langkahnya masih berat ya. Tapi bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Kalau kita lihat dari hasil survei yang saya sebutkan di awal, nama Ganjar Pranowo ini elektabilitasnya justru lebih bagus daripada Anies. Karena dari 3 survei, Ganjar Pranowo berada di nomor 1. Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang mengambil langkah mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon presidennya, didampingi Yeni Wahid sebagai bakal calon wakil presiden yang mereka usung. Apa alasannya? Ini penjelasan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Ternyata langkah Ganjar ini juga masih berat sama kayak Anies. Kenapa? Karena Ganjar ya kita tahu dia adalah kader dari PDI Perjuangan. Jadi nggak bisa tuh seenaknya menerima pinangan dari PSI. Orang kemarin baru aja ngomong siap, udah langsung diminta klarifikasi. Setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di Indonesia. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Ya sejauh ini PDI Perjuangan sih belum menetapkan siapa bakal calon presidennya. Tapi kalau dari internal mengemuka ya nama Puan Maharani yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan. Tapi gimana sih sebenarnya peluang dua rising star ini? Yang dihadapi dalam tantangan pertama baik buat Anies ataupun Ganjar adalah kepastian buat mereka menjadi capres gitu ya. Dan tantangannya berbeda juga nih sekarang, bagaimana Ganjar akan berbicara mengenai selama masih menjadi gubernur Jawa Tengah, ruang geraknya untuk berkampanye atau mengenalkan dirinya di daerah-daerah lain itu sangat kecil. Karena di situ kan ada keterbatasan, gubernur Jawa Tengah tidak mungkin terus-menerus berkeliling. Berbeda dengan Anies, sekarang punya ruang gerak yang lebih luas untuk berkeliling karena tidak lagi ada embel-embel sebagai gubernur DKI. Itu juga yang menurut saya membedakan. Dan bagaimana beban dari segmen pemilih yang terlanjur mengkristal karena akibat adanya polarisasi selama 2 pemilu itu menurut saya juga bisa jadi beban ya. Kalau bicara soal pilihan rasional, tahun 2024 ini akan didominasi oleh kaum milenial. Itulah kenapa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang muncul ke permukaan. Karena 2 nama ini dianggap sebagai pemimpin kaum muda dan dianggap paling mumpuni kemampuan komunikasinya. Tapi masalahnya ini masih bicara rasional, tapi versi demokrasi Indonesia. Calon pemimpin dipilih dan diputuskan oleh partai politik. Jadi aspirasi ataupun suara dari masyarakat luas bisa jadi didengar, tapi belum tentu jadi dasar pertimbangan. Punya pendapat lain? Lanjut di kolom komentar. Saya Jati Dharma pamit. Sampai jumpa.